sore teman-teman semua. Assalamualaikum. Oke teman-teman, video kali ini saya mau coba sedikit membahas tentang anakan yang menetas di indukan yang ini ya teman-teman. Soalnya ini agak sedikit kejutan juga gitu ya buat saya gitu ya, karena indukan saya ini kan seperti yang kalian lihat gitu ya, indukannya kan ini BPE ya notabene jatuhnya PB ya, PB semua gitu ya, baik jantan atau betinanya gitu ya. Tapi kenapa keluarannya malah kepala putih ya, atau paruh putih gitu ya. Nah ini ada yang bisa menjelaskan ya, coba teman-teman, mudah-mudahan ada yang bisa bantu jelaskan juga gitu ya. Cuman tadi saya siang sempat bertanya ke senior saya gitu ya, di daerah saya gitu ya. Saya coba sempat tanya gitu ya, kok Kang ini kok bisa keluar gini gitu ya, soalnya kan padahal induknya itu BPE semua gitu ya, Biola PB Ewing semua lah gitu jatuhnya, kenapa keluarnya malah paruh putih, atau bisa dibilang bukan PB lah intinya gitu. Nah jadi gini teman-teman, singkatnya gitu, ini itu bisa dibilang termasuk ke B1 atau B2 katanya gitu. Jadi B1 itu bisa dibilang blue series gitu ya. Kalau misalkan B2 juga itu blue series yang membawa split PB katanya gitu. Jadi pada dasarnya gini sih, kalau misalkan dari segi pembacaan genetika saya kurang begitu paham. Cuman secara rangkumnya gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan kalian beternak PB seperti yang saya alami kayak gini ya, PB dikali PB misalkan keluarnya kenapa kok malah bukan PB gitu ya, malah blue gitu ya, blue series kayak gini gitu. Itu ada yang langsung bilang oh ini broken PB gitu ya, terkenalnya broken PB. Nah itu tetap teman-teman, infonya kalau misalkan si blue series ini misalkan kalian nyilangin PB sama PB keluarnya malah violet misalkan gitu ya, nah itu emang itu bisa dikatakan split PB gitu ya. Cuman tetap teman-teman, split itu harus pembuktiannya dengan cara diternak. Kalau misalkan diternak keluarannya PB misalkan seperti yang saya nih, contohnya itu kan ada yang violet sama yang mauve gitu ya. Misalkan nanti yang violet ini saya silang dengan yang violet lagi, bukan yang PB berarti ya, saya silang dengan darahan atau burung yang non PB, itu keluar PB, berarti ini bisa dikatakan B2 katanya gitu. Intinya gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati kalau misalkan ternak gitu ya. Misalkan ada pembahasan oh ini B2 atau B1 segala macam gitu ya. Itu tetap teman-teman pembuktiannya harus diternak katanya gitu. Jadi sekelas yang senior pun tetap teman-teman untuk pembuktian itu harus diternak, karena untuk dari segi penyebutan itu hanya sebuah teori teman-teman. Tetap prakteknya itu harus tetap diternak katanya gitu. Oke lanjut ya teman-teman. Jadi untuk PB sendiri ternyata itu ada bisa memungkinkan mengeluarkannya itu enggak PB gitu ya. Bisa misalkan disilang PB sama PB itu enggak semua 100% keluar PB gitu ya. Ada aja keluarnya blue series seperti yang saya alami seperti ini gitu ya. Nah ini tetap teman-teman emang membawa darahan PB gitu ya, tapi tetap harus dibuktikannya dengan cara diternak. Infonya seperti itu oleh senior saya gitu. Nah cuman katanya sih keunggulan dari B2 ini nanti bisa disilangkan dengan kayak model aqua segala macam, itu lebih bagus buat cetak safir juga sama katanya gitu. Ya saya nggak tahu gitu ya itu ternak seperti apa gitu ya, dan jenisnya dengan apa nanti ya kita lihat aja nanti gitu ya setelah dewasa. Nah, kemungkinan ini bakal saya pertahanin nih teman-teman yang violetnya gitu. Ini kebetulan baru umur 1 bulanan lebih gitu ya, bentar lagi belajar millet sih. Ini udah mulai sering-sering keluar glodok teman-teman gitu ya teman-teman.
Nah, makanya saya barangkali gitu ya, teman-teman di luar sana ada yang pernah ngalamin juga gitu ya, PB kali PB keluarnya seperti ini, tolong nanti komentar aja ya di kolom komentar, kita coba sharing bareng-bareng gitu ya. Soalnya penyebutan apa namanya di LB itu lumayan banyak teman-teman ya, rumit sekali gitu ya. Ada yang masuk ke PB turquoise juga gitu ya, yang PB murni gitu ya. Terus sekarang lagi rame sama YF gitu kan, yellow face gitu ya. Ini agak-agak banyak banget apa jenis-jenis baru yang muncul gitu ya. Terus ditambah ada Dunvallow juga gitu yang sekarang yang lagi marak juga, yang booming gitu ya. Jadi sebenarnya untuk ternak LB itu bukan apa, kemarin-kemarin itu biola itu bukan akhir dari segalanya ternyata teman-teman. Masih banyak varian-varian yang perlu kita apa gali dan kita ketahui gitu ya teman-teman. Cuman tetap teman-teman, kebanyakan itu sekarang silangan itu tetap biola yang untuk disilangkan gitu ya. Varian biola itu tetap dibutuhkan. Sampai ke Dunvallow pun tetap biola tetap harus ada gitu ya. Karena biola itu unik juga ya, bagus gitu ya, buat disilangkan dengan darahan apapun gitu ya, masuk lah intinya gitu. Nah, ini padahal jantannya ini ya PB juga gitu ya, itu betinanya juga sama PB, ini anakannya malah nggak PB teman-teman. Soalnya ini udah kemarin-kemarin sempat ada juga sih apa biola Ewing Dark Violet juga dia masuknya gitu. Jadi emang penuh misteri teman-teman, makin asik gitu ya ternak LB itu. Nah, ternak LB itu juga sama teman-teman, nggak hanya buat laki-laki aja, misalkan buat ibu-ibu, buat misalkan anak-anak sekolah juga bisa teman-teman, buat ternak LB gitu ya. Buat ibu-ibu juga nih, kalau misalkan di rumah ada sisa-sisa kangkung misalkan segala macam, itu bisa kasihin ke LB gitu ya, jadi nggak mubazir ya bu ya gitu. Bisa buat diternak aja gitu ya. LB itu nggak ribet, pokoknya nggak ribet ya. Apalagi sekarang harganya udah mulai naik nih alhamdulillah gitu ya, kabar yang menggembirakan buat para peternak gitu ya. Nih sekarang saya juga lagi coba kumpul-kumpul lagi nih buat nabung-nabung pengen beli yang split YF teman-teman. Sekarang coba barangkali ada yang apa yang tahu gitu ya, split PF berapa sekarang, split apa YF maaf split YF split biola gitu, barangkali ada yang tahu berapa. Kemarin sih saya dengar masih di atas 1,5 gitu ya. Ini barangkali ada yang tahu, saya pengen nyoba juga gitu ya. Sekarang YF lagi banyak-banyaknya lagi teman, lagi rame-ramenya sekarang buat disilang ke Dunvallow juga gitu ya. Tuh harganya udah ugal-ugalan teman-teman, apalagi biola YF. Kemarin saya terakhir sempat nanya itu yang kualitasnya yang grade A itu di atas masih 10 juta ke atas teman-teman, 8 sampai 10 jutaan, 12 juta ada gitu ya, tergantung kualitas. Ngeri ya, hampir satu buah motor gitu ya, second gitu ya, bisa kebeli. Makanya ternak LB itu sebenarnya mah sangat menguntungkan sekali menurut saya gitu ya. Ya sekarang pakan aja millet cuman berapa puluh ribu, anggap 50.000 itu buat bisa 6 indukan. Paling kalau misalkan indukannya pakai YF, PF, Aqua itu kan luar biasa, satu kali panen aja udah berapa gitu ya. Ini aja saya udah ada yang nawar kisaran 100 ribuan, saya udah kehitung ya, ini 200 ribu udah dapat berapa kilo buat millet, buat stok berapa bulan gitu ya kalau saya niat jual gitu ya. Oke, ini juga sama teman-teman, ini padahal apa namanya induknya Aqua kali Aqua, keluarnya malah biola biola SF biola violet biola PF violet ya. Ini agak belibet juga ini penyebutan namanya, katanya gitu. Aqua juga ada yang malah keluarnya nggak Aqua gitu. Ternyata unik teman-teman, perlu wawasan yang lebih luas lagi. Makanya saya sempat sering bilang gitu ya, kita sama-sama belajar gitu ya di channel gitu ya, karena saya juga jujur aja teman-teman masih sangat butuh ilmu gitu ya, pasti gitu ya, belajar itu pasti mesti belajar gitu ya. Oke teman-teman, paling itu aja ya untuk sore kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa
tekan loncengnya ya teman-teman, biar saya bisa update gitu ya, kalian tahu oh ini udah ada upload gitu ya video gitu ya. Insya Allah nanti doakan saya gitu ya, buat agak lancar tiap hari bisa upload gitu ya, bahas seputaran LB lah gitu ya. Oke, paling itu aja ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.